itu adalah cara yang bagus untuk membunuh bisnismu. Selamat datang di channel Esa Kreasi di segmen bahas marketing. Bersama saya Ernest Rafael, CEO dari Esa Kreasi. Ini adalah episode perdana untuk bahas marketing. Jadi kami berpikir bagaimana kalau kita bahas terlebih dahulu marketing secara payung besar. Bagaimana marketing itu terkait dengan branding, dengan sales, mengapa mereka itu harus berjalan bersama. Padahal di satu sisi mereka juga memiliki cara kerja yang berbeda. Lalu bagaimana kalau kita mau mengaplikasikan marketing yang baik ke dalam bisnis kita? Kesalahan apa sih yang sebenarnya banyak sekali dilakukan oleh pemilik bisnis dalam menjalankan marketingnya? Dari video ini kami berharap kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau iya, hanya kalau iya ya, silakan klik tombol like dan subscribe untuk menunjukkan dukunganmu kepada kami, sehingga kami dapat mempertahankan kualitas yang ada di video ini, bahkan lebih di video-video lainnya nanti. Jadi apa itu marketing? Kami ingin mencoba menjelaskan marketing dari sebuah ilustrasi yang digambarkan oleh Alan Deep. Jadi beliau ini adalah seorang ahli marketing, dia juga seorang penulis dan ahli IT. Di dalam bukunya yang berjudul The One Page Marketing Plan, dia menyebutkan bahwa marketing itu seperti sebuah sirkus. Jadi coba kita bayangkan ya. Ada sebuah sirkus yang mau datang ke kotamu. Lalu kamu pasang iklan atau penanda tentang sirkus ini. Billboard, baliho, dan sebagainya. Itu namanya advertising atau beriklan. Kemudian sirkusnya sampai ke kotamu dan kemudian mereka pawai keliling kota. Lalu kamu pasang sebuah poster di badan seekor gajah. Di posternya itu ada nama sirkusnya, ada detail acaranya, kapan dan di mana gitu ya. Itu namanya promosi. Lalu sirkusnya itu berjalan ke arah balai kota dan di sana ternyata gajahnya itu menginjak-injak rumput taman. Rumputnya itu rusak. Dan kemudian dari kejadian itu ada media yang meliputnya. Itu namanya publicity atau publisitas. Nah, kemudian dari kejadian tadi gubernurnya tahu dan kemudian dia marah. Tapi kemudian kamu menemui gubernurnya dan berbicara dengan dia, lalu dari situ dia malah merasa senang. Dia malah tertawa ngelihat kejadian tadi. Itu namanya public relations. Kemudian masyarakat akhirnya penasaran dan akhirnya mereka datang ke sirkus itu. Di situ kamu menunjukkan ada apa aja, kamu kasih tahu nanti sirkusnya seperti apa. Di sana nanti ada permainan, ada stol makanan dan akhirnya masyarakat atau orang-orang itu mau untuk menghabiskan uang di situ. Itu namanya sales. Dan ketika kamu adalah orang yang merencanakan semua ini, maka kamu itu melakukan marketing. Jadi dari ilustrasi tadi bisa kita simpulkan bahwa marketing itu adalah sebuah payung besar dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan siapa kita, apa produk atau servis kita, sampai nanti akhirnya masyarakat tahu tentang produk kita, tertarik, dan kemudian memutuskan untuk membelinya. Semua kegiatan lain yang tadi saya sebutkan itu menjadi alat-alatnya marketing. Tadi ada public relations, ada sales, bahkan sadar atau enggak, event organizing itu juga bagian dari marketing. Bukti paling gampang aja kalau kamu datang ke konser, kamu pasti akan lihat logo-logo produk, logo-logo sponsor di sana. Terus kalau kamu datang ke bazar, selain kamu juga pasti akan lihat logo-logo produk, kamu juga bisa mencoba produknya langsung di situ. Itulah marketing. Lalu branding, di mana tadi? Kok dari tadi nggak ada disebutin nih branding? Branding itu adalah esensi dari public relations. Jadi mereka ini memiliki cara kerja yaitu bermain di pikiran orang, membuat persepsi, membuat citra, atau mengubahnya. Yang tadinya jelek jadi bagus sesuai dengan apa yang kita mau. Tujuan dasar dari branding itu adalah apa yang kita pikirkan tentang produk kita itu menjadi apa yang konsumen kita pikirkan. Lalu sales, kalau tadi marketing itu adalah dapurnya yang merencanakan gitu ya. Sales ini adalah eksekutornya,
Mereka itu adalah bagian yang bisa membuat konsumenmu untuk akhirnya mau mengeluarkan uang. Sekarang bagaimana caranya kita mengaplikasikan marketing yang baik ke dalam bisnismu? Perlu kita ketahui atau pahami bahwa marketing yang baik itu tidak berdampak langsung kepada sales atau kepada penjualan. Tapi, marketing yang baik itu bisa membantu untuk meningkatkan penjualan. Jadi dulu kami pernah punya klien. Mereka ini mau meluncurkan sebuah produk baru. Kemudian kami diundang meeting dan diminta untuk memaparkan strategi marketing yang akan dilaksanakan gitu ya. Kami meeting, kami paparkan, dan dari situ ada pertanyaan, dari marketing yang kita jalankan, berapa persentase penjualan yang akan terjadi? Kami bilang, nggak seperti itu cara kerjanya. Marketing yang baik itu tidak bisa dinilai dari satu kali penjualan saja. Marketing yang baik itu adalah sebuah proses. Sebuah proses yang harus dihargai. Nggak bisa cuma dilihat dari satu kali saja. Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya kamu mau pakai cara itu ya. Jadi kita pakai sistem ROI atau Return of Investment. Jadi berapa biaya marketing yang kamu keluarkan, langsung kamu hitung dengan berapa transaksi atau penjualan yang terjadi. Tapi saya bisa pastikan kalau kamu pakai cara seperti itu, marketingmu ini akan dinilai gagal. Kenapa? Kita pakai contoh ya. Misalnya kamu punya budget marketing 1 juta rupiah. Dan dari 1 juta rupiah itu, yang mana kalau kamu pernah melakukan marketing, pernah beriklan, itu adalah budget yang minim ya. Tapi kita pakai contoh dulu. 1 juta rupiah untuk beriklan, dari 1 juta tadi, 1.000 orang melihat iklannya, tahu tentang produkmu. Dari 1.000 orang tadi, 100 orang tertarik untuk membeli produkmu. Dari 100 orang tadi, 2 orang membeli produkmu. Artinya apa? Untuk membuat satu orang membeli produkmu itu harganya Rp500.000. Bayangkan kalau kamu menargetkan 100 orang, 1.000 orang, dan seterusnya, berapa biaya yang harus keluar? Karena kan dalam beriklan itu ada beberapa faktor ya, sampai akhirnya orang membeli. Yang pertama, iklannya tentu, iklannya dilihat atau enggak. Iklannya dilihat, orang tertarik. Iklannya dilihat, dan orang tidak tertarik. Kemudian orang lihat, tertarik, tapi tidak bisa langsung beli. Misalnya karena keterbatasan waktu, jarak, uang. Dan yang terakhir, orang lihat iklannya, tertarik, dan membeli. Jadi ada faktor-faktor itu. Marketing yang baik itu nggak bisa seperti itu. Marketing yang baik itu bisa membuat pembelimu atau konsumenmu itu membeli produkmu dan membelinya lagi dan membelinya lagi dan membelinya lagi. Jadi melakukan pembelian yang berulang. Marketing yang baik itu bisa membuat pembelimu menjadi pelanggan dengan bantuan branding. Kebayang ya kaitannya sampai sini ya, kenapa marketing dan branding ini harus berjalan bersama. Itulah kenapa, mari coba kita sama-sama lihat dari iklan-iklan yang ada ya. Dari Instagram Ads aja deh. Sekarang kan makin banyak kayaknya orang-orang yang jualan lari ke sana. Mungkin mereka berpikir itu adalah strategi yang cukup efektif. Tapi coba kita lihat berapa orang yang melakukan iklan itu hanya berujung kepada kalimat, "Yuk beli produk saya yuk." Gitu. Cuma hanya kepada penjualan. Dengan segala embel-embel manis deh. Produk paling berkualitas, harga paling murah, diskon 10%, 20%. Kalau kamu pakai cara marketing hanya seperti itu, selamat, marketingmu itu membosankan. Kenapa? Saya jelaskan ya. Yang pertama, kalimat-kalimat seperti harga paling murah, diskon-diskonan, itu adalah cara yang bisa menciptakan sebuah kebiasaan buruk untuk pembelimu atau pelangganmu. Artinya, kamu membiasakan mereka untuk membeli produkmu hanya sebatas harga saja. Ketika mereka mendapatkan penawaran lain yang lebih murah, produkmu itu akan ditinggal. Kamu nggak punya ikatan lain selain harga. Kita akan bahas tentang topik ini lebih dalam ya di video lain. Mengapa diskon itu adalah musuh dari marketing, khususnya branding. Dan bagaimana cara yang tepat, cara yang baik untuk menggunakan diskon-diskon di dalam strategi marketingmu. Kalau itu cukup menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kita lanjutkan dulu. Kemudian, klaim-klaim seperti
produk paling berkualitas. Yang pertama, sudah berapa banyak iklan-iklan yang menggunakan kalimat serupa, bunyi serupa. Kamu itu seperti berteriak di kerumunan ramai. Jadi kamu cuma nambahin satu iklan lain yang kemudian nggak ada bedanya. Yang kedua, kamu membuat klaim seperti itu, bagaimana orang mau percaya sedangkan mereka belum pernah mencoba produkmu? Apa buktinya? Gampangnya aja, kamu mungkin nggak menerima sesuatu dari orang yang belum pernah kamu temui, orang yang kamu nggak kenal. Enggak kan? Sehingga kalau kamu memakai cara seperti itu di dalam iklanmu, ya orang tuh kemungkinan untuk berlalu sangat tinggi. Untuk cuek dengan iklanmu tuh sangat tinggi. Ya, ini mah iklan lain aja gitu loh. Nah, dengan branding, kamu itu harus menciptakan dulu. Branding itu bisa membuat produkmu memiliki identitas, memiliki perbedaan dengan produk lainnya. Jadi kamu harus ciptakan itu dulu. Siapa kamu? Identitasmu ini apa? Apa misi yang kamu tawarkan kepada pembelimu? Bagaimana produkmu ini bisa mempengaruhi hidup mereka? Brand yang baik itu bisa menciptakan pengaruh itu. Sedangkan brand yang buruk itu hanya fokus kepada penjualan saja. Nah, berkaitan dengan itu, kami juga sering kali mendapatkan pertanyaan, mana sebetulnya yang lebih penting, marketing atau branding? Ini masih berkaitan pembahasannya. Jadi, kalau menurut kami pribadi, sekali lagi, branding itu adalah inti dari bisnismu. Branding itu menjadi identitas, gitu. Ibaratnya kamu mau menciptakan sesuatu, kamu mau menyampaikan sesuatu, tapi kamu nggak tahu apa kalimat yang tepat atau kata-kata yang tepat. Nah, branding itu sama. Kamu mau menjual sesuatu, tapi identitasmu tuh apa? Branding itu menciptakan itu dulu. Jadi kami merasa bahwa branding itu adalah inti dari bisnismu. Tapi di satu sisi, kamu juga jangan jangan terus langsung saya akan melakukan branding. Jangan lakukan branding ketika kamu belum tahu siapa target pasarmu. Kesalahan yang mendasar yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam marketing, dalam berbisnis secara keseluruhan, itu adalah ketika mereka ditanya siapa target pasarmu, kemudian mereka menjawab semua orang atau sebanyak mungkin. Kalau kamu menjawab seperti itu sebenarnya sama aja dengan kamu nggak nargetin siapapun. Itu adalah cara yang bagus untuk membunuh bisnismu. Jadi, sekali lagi, marketing dan branding ini adalah hal yang berbeda, tapi mereka juga saling mendukung. Mereka ini nggak bisa dipisahkan, meskipun dengan cara yang berbeda. Eh, Mana yang lebih penting? Banyak sekali banyak sekali perdebatan. Ada yang bilang marketing lebih penting, ada yang bilang branding lebih penting. Tapi kalau menurut kami sekali lagi, branding adalah identitas dari produkmu. Nah, kalau secara proses, kalau menurut kami itu kamu harus riset dulu. Kamu lakukan riset pasar, siapa sebenarnya target pasarmu. Karena ibaratnya kalau marketing itu pistol, branding ini nih pelurumu. Dan ketika kamu mau menembak, kamu harus tahu siapa nih sebenarnya yang kamu targetkan. Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang marketing di video kita kali ini. Silakan berikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Kamu juga bisa menuliskan pertanyaanmu seputar marketing dan branding. Atau mungkin ada cerita-cerita tentang apa saja yang kamu hadapi dalam bisnismu yang terkait dengan marketing dan branding. Kamu juga bisa sampaikan kira-kira topik apa sih yang menarik untuk dibahas di video-video lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.